Halo sahabat bonsai, selamat bertemu kembali. Kali ini kami berada di Bekasi, di pameran nasional Bekasi Raya. Dan bersama saya adalah satu tokoh mengenai anting putri. Terima kasih Pak. Kan saya Sisu dari PBI cabang Bogor Kabupaten. Kebetulan saya di bonsai semuanya memang suka, cuman saya lebih fokus ke spesies anting putri karena memang saya ngerasa di saya ngepas pohon ini buat selera saya sementara ini gitu. Dan memang pohon ini yang saya rasakan saat ini punya nilai tersendiri gitu buat bagi saya dan teman-teman di komunitas saya gitu pada umumnya. Makanya secara garis besarnya pohon ini saya suka gitu, Pak. Ya, sekarang ini pohon anting putri ini mendapat sampai taraf bintang, Pak ya, sampai taraf bintang, dan kenampakannya cukup natural ya, saya lihat Pak. ya. Nah, ini Pak Sisu bisa cerita sedikit mengenai pohon ini. Terima kasih, salam sejahtera, salam sehat buat semuanya, penghobi seluruh Indonesia. Jadi saya apresiasi terhadap pohon anting putri ini karena perjalanan karirnya selama dia di pameran PBBI, karir dari awal prospek sampai eksis sampai ke kelas bintang. Nah, itu saya apresiasi sekali sama pohon ini. Kebetulan pohon ini dari pemilik ownernya itu Pak Haji Aan dari Palembang. Nah, itu secara kepemilikan. Nah, secara pohon saya suka sekali pohon ini karena dia natural gitu. Menggambarkan sosok pohon besar di alam, pohon kokoh besar di alam gitu. Naturalnya itu sudah sangat terlihat secara kaki sampai ke perantingan, makanya dia layak di kelas bintang pohon ini. Mungkin itu Pak. Iya. Dan ini proses pembuatannya membutuhkan kira-kira berapa Pak Sius? Nah, ini kalau saya prediksi secara proses dari bahan ini bisa di atas 20 tahun Pak pohon ini Pak. 20 tahun ya? Di atas 20 tahun. Iya. Iya. Oke, jadi tadi Pak Sisu melihat bahwa ini begitu prospek si anting putri ini di Indonesia. Iya Pak, betul. Padahal tadinya tidak begitu populer ya. Iya. Nah, saya lebih condongnya buat teman-teman itu mencintai dulu gitu kan. Nah, nanti baru dengan berjalannya waktu dari cinta itu timbul sesuatu yang timbal balik. Nah, itu maksudnya ada ekonomi kreatifnya Pak kalau kita mencintai sesuatu itu. Mungkin kita mesti mencari pohon yang lain. Ayo kita cari pohon. Oke, Jo. Nah, ini saya lihat juga anting putri yang masih natural, sedikit berbeda, tapi kalau di sana tadi batangnya mulus. Iya. Kalau ini rasanya penuh pentol-pentol. Nah, ini bagaimana Pak Sisu? Ini salah satu bonsai anting putri favorit saya juga ini. Ini koleksi Pak Ketua Jakarta, Pak Alex Bambang. Nah, ini salah satu bonsai favorit saya karena memang pohon ini secara natural, secara ketuaan dia sudah dapat semua. Kita lihat ini prosesnya luar biasa ini pohon anting putri ini. Dari kita kalau lihat dari proses dari bahan, dari pemecahan kaki sampai pecah ke cucur anting kaki terus sampai ketuaan, ini butuh lama, proses waktunya butuh lama ini Pak, sampai dia pecah ke ujung-ujung ranting itu, terus karakter tuanya ini. Nah, ini yang nggak bisa dikejar, karakter tua di anting putri ini yang nggak bisa dikejar. Cuman kalau proses jadi bonsai cepat, itu sekitar kalau pohon-pohon medium ini kalau proses sampai ke cucur ranting itu bisa di atas 10 tahun. Cuman kalau kita mengejar ketuaan pohon itu tidak bisa dikejar sama rekayasa manusia. Bisa dikejar sama rekayasa manusia, cuman natural tidak akan timbul gitu. Nah, itu yang bisa bikin natural dia tua gini seperti yang Pak Budi bilang tadi, itu adalah waktu yang tidak bisa dikejar. Nah, itulah Pak mahalnya di bonsai Pak. Jadi ini diperkirakan berapa tahun Pak Sisu? Ini saya perkirakan di atas 20 tahun Pak. Kalau melihat dari tua ini, dari ketuaan pohonnya ini dan dimensi besarnya pohon ini, karena pengaruh juga pohon kecil sama pohon medium itu waktunya tuh
berbeda sekali, Pak. Iya. Nah, itulah yang membedakan pohon spesies Anting Putri ini dengan jenis lain. Dia tampil berdaun juga masuk, karena daunnya itu bisa kecil kayak beras, Pak. Nah, seperti ini. Iya. Bisa beras, juga tampil botak pun masuk. Makanya sementara ini saya masih mencintai Anting Putri gitu sampai sekarang. Makanya teman-teman apresiasi ke Anting Putri karena dibikin dari pohon cito, pohon kecil sampai pohon besar itu masih bisa gitu kalau jenis Anting Putri, karena daunnya bisa mengecil gitu, Pak. Iya. Terus sekarang media tanam dari Anting Putri ini apa, Pak? Media tanam menyesuaikan saja, Pak, karena Anting Putri ini pohon yang bandel. Pohon yang bandel, dia media apapun bisa. Nah, kalau Anting Putri ini yang penting tiga unsur harus dapat. Dia pakai media apapun, kalau tiga unsur ini sudah dapat akan subur. Apa itu? Airnya bagus, mataharinya full, anginnya dapat dari segala arah. Nah, itu kalau tiga unsur itu sudah dapat, mau pakai media apa aja pasti akan subur pohon itu. Tapi bukan media tanam yang utamanya, sebetulnya base-nya adalah pasir. Kalau kita lihat dari habitat asli dia gitu kan, itu kalau di kita itu kan di daerah-daerah seperti di Riau itu lebih condong ke pohon media-media yang basah, yang poros. Makanya dia ini termasuk jenis melati air gitu, Pak. Jadi dia rakus air dia. Jenis rakus air. Iya. Oke, sekarang kita menuju ke bentuk yang lain. Iya, Pak. Ya, ini kembali Anting Putri yang saya lihat mempunyai karakter yang lain karena batangnya begitu besar. Dan saya curiga bahwa ini dibentuk dari beberapa batang pohon. Ya. Apakah benar, Pak Sisu? Betul, Pak. Jadi ini Anting Putri koleksi saya bilang koleksi Bapak Anting Putri juga, karena Bapak ini termasuk senior saya di Anting Putri, Pak. Dan Pak siapa, Pak? Pak Naik Mangun. Nah, dari Bekasi, PB Bekasi. Jadi Pak, saya banyak belajar juga dari Bapak Naik Mangun mengenai Anting Putri. Nah, jadi ini termasuk koleksi beliau juga yang salah satu idola saya juga, Anting Putri ini. Nah, tadi kita bahas masalah Bapak tadi yang dipertanyakan ke saya masalah penggabungan batang. Oke. Kalau ini saya lihat pohon tunggal. Ini pohon tunggal. Pohon tunggal. Nah, pohon tunggal dengan dia karakter seperti digabung ini adalah rekayasa alam, bukan rekayasa manusia. Tapi memang Anting Putri itu bisa direkayasa disambung. Cuman tidak bisa sesempurna seperti jenis Pikes, Pak. Dia akan pasti ada membekas gitu. Karena kambiumnya ini beda sama kambium jenis Pikes. Cuman kalau mau direkayasa digabung bisa kalau buat Anting Putri. Cuma tidak bisa sempurna. Tapi ini adalah batang tunggal. Ya? Kalau ini batang tunggal, Pak. Nah, ini adalah rekayasa dari pengembangan karena pohon ini dia semakin tua, semakin membengkak. Ya. Nah, ini batang ini menarik karena tadi ini akar dilos, jadi dia menarik, membuat seperti belimbing seperti ini. Jadi menjadikan karakter juga, Pak, menggambarkan sosok pohon ini perkasa gitu dengan pecah-pecahnya ini. Cuman tadi Bapak yang bilang ini pohon gabungan, tidak, ini pohon ini adalah pohon tunggal. Tapi terima kasih atas penjelasannya, Pak Sisu. Nah, sekarang apakah ada dalam pameran ini yang rekayasa gabungan? Apakah ada? Kalau dibuat di Anting Putri di pameran ini? Di pameran ini ya, Pak. Oke, Pak. Kita mau lihat contohnya. Contohnya ya. Mari. Ini beberapa batang nih ya? Ya, ini ada beberapa yang memang digabung. Oke, ini kita bahas pohon ini, Pak ya. Iya. Ini pohon ini kalau lihat bentangannya begitu menarik ya. Iya. Dia sudah cukup tinggi dan seolah-olah begitu imbang dibanding dengan besaran batang misalnya ya. Tapi menurut Pak Sisu ini ada gabungan ya? Jadi secara kan di bawah saya itu adalah rekayasa manusia, Pak. Tapi finishnya itu pohon itu bisa nggak
menghilangkan rekayasa manusia. Namanya bonsai itu pasti rekayasa manusia, Pak ya. Nah, itu memang seperti itu pengerjaan bonsai itu. Nah, ini kalau saya lihat memang pohon ini sudah menggambarkan pohon besar di alam gitu kan. Pohon besar di alam dengan keseimbangan dari batang ke perantingan ke ranting sudah imbang. Cuman pohon ini memang ada rekayasa manusianya. Kenapa saya bilang ada rekayasa manusianya? Di pohon ini tadi yang saya jelasin dari awal, anting putri itu bisa digabung, cuman tidak akan bisa sempurna. Tapi kita memang harus ada rekayasa. Tidak menyalahkan rekayasa gitu, karena memang harus direkayasa. Yang penting finishnya gitu, Pak. Nah, kita lihat finishnya memang udah sempurna gitu kan, tapi rekayasa manusianya masih terlihat. Tadi yang saya bilang gabungan tadi garis. Ya. Nah, ini kalau di anting putri bisa direkayasa, cuman tidak bisa seperti pikas karena kambiumnya itu beda, nggak bisa melebar. Nah, ini walaupun dia disambung, ini sambung, Pak, sambungan masih akan tetap terlihat ini. Ya. Nah, kalau ini bukan karena rekayasa alam, ini rekayasa manusia. Tapi tadi kalau yang di sana itu adalah rekayasa alam, dengan berbentuknya karakter berotot-otot seperti digabung itu. Kalau itu jelas rekayasa alam itu, Pak. Dan ini ya perakarannya saya lihat bagus ya, natural ya. Bagus. Jadi tidak perlu dipecah-pecah jadi banyak, tapi menggambarkan sebuah pohon di alam tuh umumnya begitu dulu lah. Begitu. Ini pecahannya terjadi di bawahnya. Betul. Seolah-olah terjadi begitu ya. Ini bagus lah, karya yang bagus. Kalau ini memang natural pohon besarnya tuh ada gitu. Jadi ruhnya ada. Cuman kalau kita bicara rekayasa manusianya dengan menggabungkan beberapa pohon terjadi di sini, Pak. Tidak akan bisa hilang jejak rekayasanya. Cuman kita lihat adalah finishnya sempurna sekali saya lihat pohon ini, Pak. Iya, terima kasih. Siapa sama-sama. Barangkali ada yang lain nanti kita lihat lagi, coba. Yang buatan Pak Sisu. Saya sekedar meneruskan. Ada seniman sebelumnya. Iya, tapi waktu itu belum, mungkin gayanya belum full cascade seperti ini. Belum, masih begini. Iya, masih mungkin setengah menggantung ya. Iya, tapi kalau konstruksi seperti ini dari saya. Iya. Sebab kalau saya lihat ini adalah suatu variasi gaya yang sangat menarik dan juga memberikan kekayaan pada anting putri, pada gaya anting putri, dan dia berani menarik ke cabang dan membentuk percabangan yang cukup kaya. Mungkin kalau ada sedikit kekurangan adalah dari segi perantingan yang belum cukup kaya ya. Iya, betul. Hanya itu. Tapi kalau yang lain-lain, saya rasa dari segi gadu ini sebuah pohon yang sangat menarik. Ini. Nah, Pak Sisu sendiri mungkin bisa cerita mengenai pohon ini. Pertama-tama saya itu memang pecinta anting putri. Nah, saya dengan melihat keseluruhan anting putri, saya pengen di anting putri itu pohonnya dinamis. Dari segala selera itu ada di situ. Jadi jangan satu warna gitu. Jadi saya pengen tuh di anting putri itu kaya selera gitu, gaya selera. Nah, makanya saya punya koleksi seperti ini. Jadi pengen memperlihatkan anting putri itu gayanya mau di 1000 gaya gitu. Jangan acuan berpatokan satu ini aja, satu gaya aja gitu. Nah, satu gaya. Nah, jadi saya pengen mengembangkan ke pecinta anting putri itu, ayolah kita anting putri itu mau dibikin seperti apa aja bisa gitu. Nah, itu Pak, tujuan saya seperti itu, Pak. Jadi banyak variasi ya. Banyak variasi. Ya, itu memang seorang seniman harus begitulah. Betul, Pak. Mencoba improvisasi dari keadaan yang ada. Iya. Oke, banyak terima kasih Pak Sisu. Sama-sama, Pak. Sangat menarik hasil pencerahan Anda. Semoga masyarakat bisa menerima dan mendapatkan manfaat dari wawancara kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak.